Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius dari pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang pertama, dari ayat yang ke-11. Jika kita membawa Alkitab kita boleh buka supaya kita bisa membacanya secara responsoria. Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita membacanya secara responsoria, demikian dikatakan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang kebalok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang fasik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami pendeta baru di sini, pendeta fungsional, menggantikan Amang Pendeta Gultom yang pindah ke Salatiga. Saya tidak tahu apakah kita semua ikut pada hari Minggu yang lalu di jam 10, tapi supaya lebih menyenangkan, saya perkenalkan diri sekali lagi di ibadah Minggu pagi. Nama saya Pendeta Erhan Gabriel Naoban, istri yang saya cintai, pendeta juga di HKBP Bandung Timur, Pendeta Ronauli Boru Sinaga, ati bohamar pesta hamutu Bandung Timur ate. Nadia do pandita Boru Sinagai, inatani pandita nami doi inahmu ate. Iya. Jadi kami dikaruniakan Tuhan satu orang anak laki-laki berumur 7 tahun. Mungkin bertanya-tanya begitu ya, bahasa holas ada. Ngadiula manginang tong dodang marpar bue dope. Iya, berkat Tuhan ya terserah Tuhan, bukan terserah kita, gitu kan. Tetapi kita terus berusaha untuk meminta yang terbaik dari Tuhan. Bambolotung holasada di leon moleatema di debatana di Gijang. Amin. Amin. Itu dah. Kau bersyukur dong manginang. Kita harus banyak-banyak syukur lah sama Tuhan. Kalau enggak stres yang hidup ini, beneran. Iya, kita harapannya banyak kan. Tapi terserah Tuhan juga ujungnya kan, gitu. Oke, demikianlah manginang perkenalan singkat dari kami. Sedikit lagi. Manginang, saya orang muda manginang. Orang muda yang haus untuk terus belajar. Sehingga ketika saya belajar hal yang baru, saya suka mendiskusikan itu kepada senior-senior saya. Dan ketika matang, saya siap untuk mengkhotbahkannya, saya siap untuk mengajarkannya. Siapa tahu ada di antara kita yang bertolak belakang dengan khotbah yang mau saya sampaikan. Permintaan saya cuma satu, Amang Inang. Kalau ada khotbah yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Amang dan Inang, buat kamu bibelmu, hubua bibelhu, maka tahatai hita taringotu firman Tuhan sambil mengopi manang minum teh. Setuju? Itu dah. Unang jangan sampai, ini do jamitani padi tahun, dak toh, ali ludo padi tahun. Tunggu dulu.
Jangan langsung menghakimi seperti firman Tuhan hari ini kan. Gitu. Jadi siapa tahu ada firman yang tidak cocok menurut Amang dan Inang, bawalah Alkitabmu, saya bawa Alkitab saya, kita ngobrol sambil minum kopi seperti saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Setuju? Anggon cocok mak. Tebu memarjami tanggo songnon. Amang Inang, firman Tuhan hari ini saya mau bagi 3. Ini karena banyak ayat-ayat yang sulit dimengerti dalam perjanjian baru, terkhusus dalam Matius 7 ayat 1 sampai 11 ini. Jadi saya bagi ayat 1 sampai 5 yang pertama, ayat ke-6 khusus itu yang kedua, ayat yang ke-7 sampai 11 itu yang ketiga. Maka kita mau bahas bagian pertama, yaitu 1 sampai yang ke-5. Di Matius 7 ayat 1 sampai 5 Manginang, itu hal menghakimi katanya kan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kita perlu tahu jelas sama Inang, ini menghakimi yang model apa? Karena ketika anak siakangan, si abangan sama adiknya berantem, lalu bapak atau mamanya akan memutuskan siapa yang salah. Ya kan? Kamu nyadek yang salah, minta maaf sama abangmu. Atau kamu nyabang yang salah, minta maaf sama adikmu. Itu menghakimi ya Mang Inang. Berarti nggak boleh dong, boleh. Makanya kita mau perlu jelas menghakimi yang model bagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Itu yang pertama menginang. Yang kedua, kalau di gereja kita ya ada namanya RPP, hukum gerejawi. Itu diputuskan di sermon Parhala 2 menginang. Dibahas itu, bagaimana kesalahannya, kenapa begitu, ini ke sana, ini ke situ, sudah ditakasi atau belum begitu ya. Lalu akhirnya diputuskan, oh kena RPP. Aku mau tahu, hedo tabigi RPP di tongani huriat tahun, ya, oh itu. Ciri gereja yang benar Manginang, menurut konfesi HKBP kan ada 3 ya. 1, ketika firman Tuhan diberitakan dengan murni. Cuma Amang Sintua yang tahu. Ciri gereja yang benar menurut konfesi HKBP 1, ketika firman Tuhan diberitakan dengan murni. Murni ya Manginang, sesuai dengan firman Tuhan, bukan ngai tungadol di padita, ngai tungadol tahu nggak? Apa ya istilah bahasa Indonesianya ya, mengahutu diriku gitu, contoh. Saudara-saudara, berikan persembahanmu kepada Tuhan supaya engkau diberkati. Itu nggak ngadol itu nggak benar firman Tuhan itu khotbahnya ngaco itu. Masa berikan persembahan supaya engkau diberkati? Kecil kali Tuhan kita itu kita buat. Pernah nggak Manginang 1 minggu penuh atau 1 bulan penuh tidak beribadah, tidak beri persembahan? Pernah atau tidak? Pernah bagi sebagian kan. Hidupmu tetap diberkati enggak Bang Inang? Tetap sebaik itu Tuhan kita itu loh. Jadi hati-hati. Berikan persembahanmu supaya engkau diberkati lah. Emang Tuhan mah kelar kasus. Dikasih duit dulu baru diberkati. Ngaco itu betul-betul. Ya hati-hati ya Bang Inang ya. Karena kita kan hidup di zaman modern. YouTube, TikTok. Apalagi TikTok yang paling serem kan. Khotbah-khotbahnya pendeta-pendeta ganteng itu ya. Banyak sekali yang ngalor ngidul itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Mohon maaf Bang Inang, hati-hati. Ya, ketika firman Tuhan diberitakan dengan murni. Yang kedua, ketika sakramen yang 2 itu. Ada 2 sakramen di HKBP Bang Inang. Yang pertama adalah baptisan kudus, yang kedua adalah perjamuan kudus. Ketika sakramen yang 2 itu dijalankan dengan benar. Yang ketiga adalah ketika hukum gerejawi dijalankan dengan benar. Karena Amang Inang, ketika kita menghukum anak kita yang salah, disitulah terbukti bahwa kita sebagai orang tua mengasihi anak kita. Gereja pun demikian. Contoh, saya sudah hamil, saya sudah hamil. Pacar saya, contoh ya Amang Inang ya. Iya. Pacar saya sudah hamil 3 bulan. Lalu saya pengennya diberkati di gereja. Lalu gereja bilang, nggak boleh dong, ini begono, ini begini. Kamu harus dihukum, begitu kan? Lalu kita bilang, nggak di HKBP pun jadilah. Bayangkan ketika kita memarahi anak kita, nggak bapakku pun kau nggak peduli aku, mulai naboha. Ya kan? Mohon maaf ya, ini kita logikanya aja kita apain. Menghukum adalah wujud kasih. Sekali waktu ada seorang
Nggak usah deh, ini jadi kepanjangan, nanti Bang Inang masih panjang lagi. Nanti khotbah-khotbah minggu berikutnya ya. Intinya adalah ketika kita mendengar RPP itu adalah wujud kasih gereja kepada umatnya. Oh lo alai pailahod dui. Ketika si abang dimarahi bapaknya, kan adiknya juga ngelihat kan. Apakah bapaknya sedang pailahon abangnya di depan adiknya? Tidak. Tetapi itu impactnya besar. Kalau nyuri rupanya dipukul bapak. Abang dipukul bapak, aku sebagai adiknya nggak maulah mencuri supaya jangan dipukul bapak. Itu impactnya Mang Inang. Jadi RPP itu dahsyat sekali untuk merubahkan kita kan. Jangan sampai ada di antara kita ya, suatu saat di kesalahan kita ditegur lalu soha KBP reformanda petahwau. Gudang goisa gereja. Mohon maaf, di sana juga memang banyak gereja. Gereja yang tidak menjalankan hukum gerejawi, mohon maaf, kita harus pertanyakan kebenarannya. Sudah hamil 3 bulan gitu kan, tetap bisa diberkati. Biasanya ada menunya. Kalau ininya begini, hamulatornya segini, ini segini, ini kan begitu kan. Mohon maaf, hati-hati ya Mang Inang ya. Kita perlu hukum untuk apa? Memberi keteraturan kepada kita. Nah, masuk lagi kembali ya Mang Inang. Menghakimi yang bagaimana yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Contoh lagi gitu ya, ketika hakim dak buat adong doh hita hakim di sana Mang Inang, hakim pengadilan maksudnya ya. Enggak ada. Ketika hakim memutuskan bahwa dia bersalah dan harus dipenjara sekian tahun dan denda sekian juta. Katanya kan, dia kan sedang menghakimi di situ. Berarti nggak boleh dong. Tunggu dulu. Makanya saya selalu sampaikan dimanapun saya berkhotbah. Jangan mengerti firman Tuhan kata per kata. Kalau kita mengerti firman Tuhan kata per kata, repot kita Mang Inang. Jika matamu menghalangi engkau untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, congkellah bah. Buta kita sudah di son. Buta kita sudah dah. Doh pandita buta di son. Kenapa? Karena banyak dosa di mata saya dan di mata kita semua. Hati-hati ya Mang Inang ya. Jangan mengerti firman Tuhan kata per kata maka engkau akan sesat. Karena konteksnya beda. Ini ratusan tahun yang lalu dengan yang sekarang. Ini di Timur Tengah sana, di Asia Kecil. Ini sekarang kita di Indonesia, di Bandung begitu ya, itu konteksnya banyak yang berbeda. Maka hati-hati, apalagi dengan, mohon maaf ya, pengkhotbah yang suka sekali cabut-cabut ayat keluar dari konteksnya. Saya mau sampaikan sama kita Mang Inang, kalau firman Tuhan dicabut dari konteksnya, firman itu mati. Itu tidak berakar dan tidak berbuah dalam hidup kita. Hati-hati, benar-benar Mang Inang. Contoh, Matius 21 ayat 22, kita buka Alkitab kita yang di handphone kita itu Mang Inang. Ini contoh aja satu. Sebagai khotbah perkenalan ya lama sedikit gak apa-apa Mang Inang ya. Anggo minggu depan PDP. Matius 21 ayat 22. Nggak ada potong Mang Inang? Sudah, mari kita baca sama-sama 2 ya. Dengan penuh kepercayaan maka kamu akan menerimanya. Ini yang sering sekali dicabut oleh pengkhotbah nakal ini. Teman-teman saya pendeta yang tidak takut akan Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudara, jika engkau meminta dengan penuh kepercayaan, maka engkau akan menerimanya, katanya. Aduh. Saya pernah nonton media sosial, orang yang usahanya jual pesawat jet pribadi ya Mang Inang. Ketika saya tonton itu, aku berpikir, enak juga punya pesawat jet pribadi ya. Nggak harus ngantri-ngantri kalau naik pesawat, nggak harus deg-degan naik Lion Air gitu ya. Kan sekarang kan banyak orang deg-degan kalau lihat tiket, Lion Air, janganlah Lion Air gitu kan. Saya waktu itu enak ya punya jet pribadi gitu kan. Mungkin di antara kita juga ada yang mau punya jet pribadi gitu kan. Atau jangan jet pribadi dulu lah, mobil dulu lah gitu ya. Apa sih mobil kesukaan kita Mang Inang? Yang pengen kita capai? BMW mungkin, Fortuner, Pajero gitu ya. Lalu saya datang ke tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayo kita berdoa. Karena ketika kita berdoa dengan penuh kepercayaan, kita akan menerimanya. Lalu kita berdoa, tiba-tiba nggak dapet dong. Pernah nggak kita berdoa tapi nggak dapat sesuai kehendak kita? Tuhan berikanlah kesembuhan kepada bapakku ini yang sudah tua ini, rupanya besoknya malah meninggal. Pernah kan? Pernah. Berarti firman Tuhan Matius 21 ayat 22 itu bohong, itu semua Alkitab kita itu bohong itu. Kan jadi begitu kan. Mohon maaf Mang Inang, banyak sekarang nih ya pengkhotbah nakal seperti saya ini ya. Jadi bisnis doa, dia berdoa, memberi keyakinan lalu kita tergugah.
supaya dapat hamulateon. Waduh, jangan Mang Inang, beneran hati-hatilah saya bilang. Oh, kami pendeta ini suka hamulateon Mang Inang, beneran. Gelarnya aja STH, si Jalo Tupak hamulateon. Tapi harus sesuai jalannya. Kalau nggak sesuai jalannya saya nggak mau, beneran. Ya harus sesuai jalannya. Karena apa? Pernah sekali waktu, ya namanya saya masih pendeta muda, waktu itu lebih muda lagi bahkan dari sekarang. Ketika ada jemaat yang dengan sukacita memberi hamulateonnya sama saya tolak. Dilihat pendeta senior, didiaminya, besoknya dipanggil, Sojo Anggia. Ya Mang, kenapa kau tolak kemarin pemberian jemaatmu? Kan pendeta harus melayani dengan tulus Mang. Pasok, saya diajari di situ. Jemaat diberkati dengan pekerjaannya. Ada yang mereka berusaha, warung, bisnis, penjualan apalah begitu ya. Dan mereka dalam menjual itu mengambil untung. Dengan untungnya itulah mereka diberkati. Pengacara, dengan kasus-kasus yang datang kepadanya mereka diberkati. Tukang gali kubur, makin banyak orang mati dia makin senang. Dengan itu dia diberkati kan. Memolos odong na mati sama dia caranya diberkati mana sih dia hepenga. Nah hita pe akapat dita, sianido hita diberkati. Jala di hita halak Batak pe ada falsafahnya. Haci mulak mangido, ukacita mulak mangalean. Sakit kita kalau minta nggak dikasih kan sakit. Tapi lebih sakit kalau saya kasih tapi dia nggak mau nerima. Oh pernah terjadi ya Mang Inang begitu sama saya. Sering. Tapi itulah tentang itu gitu kan. Alay anggo sodalan nado, dak jalo okui. Janganlah. Kita pun begitu dalam pekerjaan kita masing-masing kan. Mungkin ada kita yang bekerja di pajak, ada kita yang bekerja di pemerintahan, ada yang bekerja di sekolah. Yang anggo sodalan nado sotuk tajaloi. Bahaya tuh ya Mang Inang. Udah. Nah kembali lagi supaya jangan melebar. Ketika putusan pengadilan gitu ya mengatakan bahwa si A adalah bersalah begitu ya, dia juga sedang menghakimi di situ. Tapi menghakimi yang dimaksud di sini ya Mang Inang, yang tidak boleh dilakukan adalah menghakimi yang dengan dasar diri sendiri. Parhalado meng-RPP jemaat dasarnya apa? Buku RPP dan aturan gerejawi. Itu dasarnya. Lalu hakim memutuskan apa dasarnya? Undang-undang dasar dan KUHP gitu ya. Kasih uang habis KUHP? Entah apalah itu ya, KUHP lah orang hukum lah yang tahu itu. Itu dasarnya gitu loh. Itu dasarnya menghakimi itu kan. Maka jika kita menghakimi ada dasarnya, sama seperti orang tua tadi kaunya abang yang salah atau kaunya adik yang salah. Dasarnya apa? Aturan rumah tangga. Di rumah itu kan ada aturan kan? Ada di antara kita yang di rumah boleh makan di kamar. Ada di antara kita yang nggak boleh makan di kamar. Ya itu aturan kan. Jadi kalau itu dilanggar berhak. Orang tua mengatakan kamu salah, kamu salah. Tetapi ketika kita menghakimi atas diri sendiri, itu yang tidak boleh. Contoh. Kita baru selesai ya, musim caleg ya. Dari Sumbersari waktu itu ada jemaat HKBP dari Medan, tapi mau mencalon di Bandung. Kalah kebetulan. Kenapa? Karena banyak diantara kita orang Batak ini yang menghakimi dia gitu kan. Masih umurnya masih 26 tahun, 28 tahun umurnya gitu kan. Ngapain itu, masih muda itu, nggak bisa itu, nggak mampu itu. KPU saja sudah mengizinkan dia untuk mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Dengan aturan-aturan yang berlaku. Kok saya yang bilang dia tidak bisa dan tidak mampu? Itu penghakiman Mang Inang yang tidak boleh dilakukan. Daku boto adong do hita songoni di son. Dak adong rate, mau lu tunggu dong bertobat lah kan. Kalau contoh haduan, kita bangga loh Mang Inang. Bangga do hita mau adong dokter sia tonga-tongani huriat tahun, bangga. Adong jenderal kepolisian jenderal TNI sia tongani huriat tahun, bangga. Kenapa kita harus iri? Kenapa kita harus nggak suka? Apakah kita lebih suka kalau di sini semua partempel ban sudah?
tukang sampah sudah. Tempel ban sama tukang sampah nggak dosa Manginang ya. Nggak dosa, itu mulia sekali. Tapi kalau bisa jadi dokter, jenderal TNI, ya kenapa harus tukang tempel ban gitu loh? Ya, dapat hotel kan? Kenapa ketika ada calon legislatif dari sini, kita harus nyinyir? Janganlah. Mau nangibana, contoh si A nababan coba teh, ala au marga suatu kadang tersindir non suatu salah. Dan au amanginang, saya tidak berani nyindir dalam khotbah. Saya takut disentil dari atas nanti. Karena nggak boleh nyindir dari sini kan. Firman Tuhan harus diberitakan dengan murni, tidak boleh dengan sesuai hati saya begitu ya. Si ana beban, ruas di reformanda di bawah, mau lehudu 5 minggu, disapik kudu terusi. Nah, gua palai kebangga kan. Nanti suatu saat kita mau bangun gereja kita lagi lebih tinggi sampai ke lantai 5 pakai eskalator kan. Dong gimana nabui? Iya, mengurus itu di pemerintahan. Ada siapa menginang. Untuk apa kita iri? Untuk apa kita cemburui? Untuk apa kita menghakimi orang? Nah, makanya itu disampaikan, jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Kalau kita nggak mau dicubit, jangan nyubit Manginang, bener. Kita kan nggak suka lagi jalan kan, saya lalap digotili, nggak suka kan. Tapi ketika kita yang menggotili, kita suka kali kan. Botohodo, ada aku kasihani. Suka kali kita ngomong begitu contoh, ngomongin orang. Tapi ketika kita diomongin, saya hakim madokoni. Ngeri ya. Jadi jangan menghakimi sesuai dengan pendapat kita sendiri. Jangan Manginang. Mau lo naik menilai silahkan menilai, tetapi jangan disampaikan kepada orang lain. Nilai aja di hati sendiri, nggak apa-apa. Ketika kita sampaikan itu kepada orang lain, itu jadi penghakiman. Kita punya penilaian, Tuhan kasih kita akal budi untuk berpikir dan menilai kan. Tapi ketika penilaian kita tidak berdasar, hanya berdasarkan pribadi kita dan penilaian kita, maka jangan sampaikan itu kepada orang lain. Karena kita juga nggak mau kok digituin, sakit Manginang, beneran. Kalau Amang dan Inang mau menilai khotbah saya, boleh silakan. Tapi kalau kita sudah mulai mengatakannya kepada orang lain, itu tadi saya pesankan, buat kamu bibelmu, hubua bibelhu, maka tahatai hita taringo tuhatani di bata, sambil minum kopi atau minum teh manis kan enak kan. Daripada, ya mohon maaf Amanangnya, saya udah 9 tahun pendeta, tahun ini 10 tahun. Saya sering sekali menghadapi, saya khotbah di sini, nanti pulang gereja, ada lagi orang khotbah di sana. Salah datang panditain keningan. Janganlah, roh hambu tuau, kita ngobrol. Emang saya orangnya penakut Amang Inang beneran. Saya takut dihukum Tuhan. Jadi saya nggak berani ngomong yang aneh-aneh dari sini, nggak berani. Tapi mungkin siapa tahu yang saya sampaikan agak berbeda pengertiannya sama Amang dan Inang. Ayo kita tumbuh bersama menjadi orang Kristen yang benar. Jangan-jangan saya yang harus diperbaiki, jangan-jangan pemahaman Amang dan Inang yang harus diupdate, jangan-jangan. Kan gitu ya Amang Inang ya. Ini belum tepat aja khotbahnya natsnya tentang hal-hal yang mungkin berbeda. Nanti ketika tepat, itu permintaan saya dari awal kepada kita semua. Nah yang berikutnya Manginang. Jadi jangan menghakimi ya. Di ayat yang ke-6, ini bagian yang kedua. Itu dikatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini Tuhan Yesus dahsyat kata-katanya, pakai kiasannya keras sekali ya, anjing dan babi ya. Menurut konteksnya pada saat itu, orang Yahudi mengatakan anjing kepada mereka yang non-Yahudi, mengatakan babi kepada mereka yang non-Yahudi. Istilahnya kafir gitulah. Songok kala ison, saya kafirin na tuhi tarangi. Ido anggo akas ono basa bata maju deh, unak sampai salah paham non. Hala ison, madakok kita kafir. Tapi kita perlu tahu sejarah sedikit Manginang. Pertama sekali yang mengkafir-kafirkan itu Yahudi. Lalu kedua kita orang Kristen loh. Mahatma Gandhi itu seorang pejuang kemerdekaan India. Tadinya dia mungkin gitu ya, menurut saya. Mungkin akan jadi Kristen seharusnya. Tapi karena kita orang Kristen dulu mengkafir-kafirkan, maka dia tidak jadi orang Kristen. Jadi Mahatma Gandhi itu orang India, dia datang waktu itu ke gereja dengan pakaian adatnya begitu ya, yang
terlihat sedikit dadanya gitu ya, terbuka begitu ya. Lalu dia datang ke gereja, lalu datanglah kita ini orang Kristen ini yang pakai jas, pakai dasi, setelan-setelan barat. Ngapain? Saya mau masuk. Nggak boleh, kafir, dilarang masuk. Akhirnya dia pulang. Dia mendamaikan India tanpa perang. Mahatma Gandhi. Kenapa? Dia belajar dari khotbah di bukit Matius 5 sampai Matius 7. Khotbah kita hari ini. Dia belajar dari situ. Dia cinta sekali Kristus dengan kata-katanya dan karyanya. Makanya dia datang ke gereja mau belajar tentang Kristus. Nah, karena ditolak, akhirnya satu kata-kata yang sangat terkenal dari Mahatma Gandhi mengatakan, aku cinta Kristusmu, tetapi aku tidak suka Kristenmu. Kenapa? Karena Kristen tidak mencerminkan Kristus katanya. Wah, mate. Gak gawat behita kan? Kita orang Kristen tidak mencerminkan Kristus sering sekali. Seperti yang tadi saya bilang, kalau ada teman kita maju rasanya kita gak suka. Rasanya kita cemburu. Oh, kalau Kristus nggak begitu. Ketika dia lihat orang maju, ya dia akan dorong supaya lebih maju kan. Kalau kita kan banyak seperti apa ya, si gurapang gitu ya, kepiting. Katanya begitu, saya nggak pernah ternak kepiting, tapi katanya begitu. Kalau ada kepiting ditangkap, masukin ember, kepiting yang lain mau memanjat, ditariknya itu, buar. Supaya jangan ada yang lebih hebat dari dia, jangan ada yang lolos. Gitu katanya. Kenapa kita seperti itu gitu kan? Ayolah kita bertobat bersama-sama menginang. Nah, jadi anjing dan babi itu diibaratkan seperti orang non-Yahudi. Tetapi menurut Tuhan Yesus di sini bukan itu lagi. Bukan non-Yahudi lagi. Bahkan non-Yahudi pun harus diberitakan Injil kan begitu ya. Tapi orang-orang yang dikatakan anjing atau babi di sini disebutkan sebagai orang bebal. Makanya kalau kita orang Batak adong didokokan, toy mak ama mana sotar picang doi gitu kan. Sudah disampaikan berkali-kali dia tetap tidak mau mendengar. Gitu. Jadi jangan, nah terus barang yang kudus atau mutiara tadi itu adalah Injil atau firman Tuhan namanya. Jadi ketika kita dimanapun berada harus menyampaikan firman Tuhan kan. Tetapi ketika mereka tidak mau dengar, tidak mau peduli, ya nggak apa-apa, biar aja. Karena gini yang mengenang, saya selalu sampaikan. Banyak di antara kita yang suka lemah ketika kita menyampaikan firman Tuhan, tapi dia nggak berubah-berubah. Akhirnya banyak ada, udahlah nggak usah lah gitu ya. Mengenang kita perlu tahu, tugas kita sebagai orang percaya adalah memberitakan firman. Bukan mengubahkan orang lain, tidak. Yesus Kristus saja yang adalah Allah, masih banyak yang tidak terubahkan oleh karena firman yang disampaikan kok. Apalagi kita, jangan harap kita bisa merubah orang lain. Tetapi tugas kita adalah menyampaikan firman Tuhan. Urusan dia mau dengar atau tidak mau dengar, itu terserah. Tapi kita yang jangan sampai kalah. Jangan sampai kita tidak menyebarkan atau menyampaikan firman Tuhan. Itu tentang ayat yang ke-6. Yang terakhir dan yang paling panjang. Ada nggak PT kita mah? Ada nggak PT? Ini yang paling panjang Inang dan ini yang paling perlu. Karena ini intinya. Ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Banyak di antara kita Mang Inang, ini soal berdoa ya. Doa itu adalah fondasi iman kita kan. Kalau kita nggak pernah berdoa, kita dianggap seperti mayat hidup. Percayalah, iman kita mati ketika kita tidak berdoa. Ini menurut saya ya, saya mau nanya sama Amang dan Inang. Amang dan Inang merasa kalau Amang dan Inang minta sama saya mobil, menurut Amang dan Inang, saya bisa beri atau tidak? Nah, renungkan dulu sebentar ya pertanyaannya. Amang dan Inang mau minta mobil sama saya. Menurut Amang dan Inang, saya mampu berikan atau tidak? Gogo jobek kamu nasa sarapan dobe. Halak Batak kita dah. Aku ulang jauh sama halak ison, labok-labok, nangis-nangis suarana, ujungnya daktar PG. Gogo jauh halak Batak kita manginang aku, buru ni raja, anak ni raja. Semangatnya harus dahsyat. Nah, sekali lagi ya manginang saya tanya. Amang dan Inang kalau minta mobil sama saya, mobil apa yang paling murah mobil sekarang? Nah, Honda Brio kali ya. Entah apalah. Menurut Amang dan Inang, saya bisa kasih atau tidak? Bisa. Ini menghargai nih asiroham orang buyan nemai lepas ditanya. Jujurnya mangolu dak mampu awah. Ido. Angko mobil hupakin waing. Ipe na nitu horni botok kudu ben namar mobil au. Au cugari nasihat dia. Saya masih pendeta muda, belum pendeta senior yang sudah berpengalaman. Saya nggak mampu Amang Inang. Mulai kamu mangido mobil tua udah tuh mungkin boilenokku. Gak mungkin. Nah, saya 4 tahun 7 bulan di HKBP Sumber Sari Amang Inang.
Selama itu nggak ada satupun jemaat yang minta, Amang belikan aku mobil. Nggak ada. Amang belikan aku TV. Nggak ada. Nggak ada. Sokep yang dipat di tahun. Gitu di hatinya kan. Makanya nggak minta mereka kan. Saya juga yakin kita semua di sini nggak akan minta sama saya tentang itu kan. Ale, mau lo dipanggil kamu, Amang rojo 7.000 martangnya kita. Oh kalau itu saya bisa. Makanya banyak ruas yang minta, Amang rojo 7.000 gitu kan. Makanya diminta. Kenapa? Karena dia percaya saya mampu melakukannya. Sama seperti ketika kita berdoa. Ketika saya tidak berdoa, artinya saya tidak percaya bahwa Tuhan mampu. Itu makanya kita harus berdoa. Kalau kita nggak berdoa berarti kita nggak beriman. Berarti kita nggak percaya bahwa Tuhan mampu. Kalau ada di antara kita menginang yang satu hari bisa tidak berdoa sama sekali, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Betul-betul. Atau mungkin hanya berdoa ketika makan, itu pun karena dari kecil diajari orang tuanya. Molo mangak kuamang inang martangiang dah. Oh mak, mangap pagi, mangap siang, mangap malam martangiang kok. Ale olak nih. Adong do dihita soni, dangadong rate, dangadong na ulo mangaku. Kalau ada di antara kita yang cuma berdoa pada saat makan, bertobatlah manginang. Berdoa nggak harus lipat tangan tutup mata, enggak. Saya sering sekali mau berhadapan nih, Amang rojo 7.000 masa martangiak kita gitu kan. Sepanjang jalan saya berdoa mulu dalam hati itu, Tuhan tolong jangan sampai kata-kata yang saya sampaikan salah. Tuhan tolong gitu terus dalam hati. Ketika Amang dan Inang contoh mau mengajari anak, mau marahin anak itu, martangnya ku di bagasar roham. Unang gabe hapuasan kok jadi bahasa Batak semua. Jangan jadi apa? Nah, bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Jangan sampai kepuasan nafsu kita yang kita sampaikan kepada anak itu bumbang gitu kan. Maka berdoalah terus dalam hatimu. Jangan hanya berdoa ketika makan gitu ya. Bagus, tapi jangan hanya itu gitu loh. Apakah menurut kita Tuhan bisa memberkati makanan dan minuman doang? Nggak bisa memberkati yang lain kan gitu ya. Itu yang pertama mengenai konsepnya. Bahwa semua orang Kristen wajib harus ikon berdoa, harus. Tanda bahwa kita orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai ketika kita berdoa, kalau ini mungkin mau berbeda nih dari hati kita. Tapi saya mohon, jangan ada kebencian di antara kita. Saya menyampaikan Injil yang benar kepada kita. Ketika kita berdoa, jangan ada di hati kita supaya Tuhan memberkati atau mengabulkan permintaan saya. Jangan. Induk dari segala doa buat saya adalah doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah, rapi tamat dok, 2 ya. Jadilah kehendakmu di bumi. Itu yang dicontohkan Yesus Kristus sama kita ketika dia berdoa. Ya Tuhan kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku yang jadi. Kehendakmulah. Itu doa kita tadi, lagu kita tadi. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jadi ketika kita sebagai orang Kristen yang benar, jangan sampai kita minta sama Tuhan itu sebagai show up haporsiaun. Menunjukkan iman kita kepadanya. Tuhan aku masih percaya kepadamu. Lalu kita berdoa meminta apa yang di hati kita. Gitu ya. Tetapi jangan ada di hati kita. Supaya yang di hati saya yang terjadi. Bukan. Tetapi supaya yang di hatimu yang terjadi. Kenapa? Jangan pernah anggap bahwa rancangan kita adalah yang terbaik buat diri kita. Jangan salah mengenai rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita masing-masing. Karena banyak di antara kita kan, kita cuma mau senang doang, kita nggak mau bergumul. Padahal lagu Kidung Jemaat yang kita imani dari kita anak-anak, suka duka, ayo kita nyanyikan sama-sama 2 ya. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakai untuk kebaikan. Suka duka menginang bukan cuma suka doang dipakai, nggak ada itu suka duka. Karena ketika kita berduka kita semakin kuat. Kamu amang akenang na tua-tua, boy hamu margogo saya mau bertanya, siapa di sini Amang dan Inang udah 60 tahun ke atas? Angkat tangannya, saya mau lihat. Banyak. Amang Inang yang sudah umur 60 tahun ke atas, banyak gak kesakitan yang engkau lewati dalam hidupmu? Banyak atau banyak banget? Banyak banget dong. Tapi kenapa engkau sampai sekarang percaya dan setia kepada Yesus Kristus?
Karena dari penderitaanmu itu engkau semakin kuat, engkau melihat kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Jadi suka dan duka dipakai Tuhan untuk, maka jangan pernah semua yang di hati saya Tuhan yang harus terjadi. Enggak, kita berdoa supaya yang di hati Tuhan yang terjadi. Yesus minta kok, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, sekiranya aku jangan disalib gitu loh bahasanya. Sekiranya aku jangan mati gitu loh bahasanya. Tetapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Itu loh yang harus kita imani ya Mang Inang. Maka jikalau ada di antara kita yang belum terjawab apa yang dia minta, katakan dalam hatimu, berarti ini yang terbaik buat saya dari Tuhan. Ketika kita sudah berusaha yang terbaik, tapi tetap tidak dapat seperti yang kita inginkan, berarti itu yang terbaik buatmu Mang Inang. Porsia ada hamu disi, ido hola telu halak madokan. Nah dia enggak juga. Kalau ada yang bertentangan di hatinya Mang Inang, kita boleh sambil ngopi-ngopi ya, bahas firman ya. Jangan ada kebencian sama saya ya. Saya masih lama di sini, jangan sampai nanti tiap datang ke gereja, pandita sinabe non makfur bisa non. Jangan sampai gitu loh. Unak kamu rotu gereja kayak partuk Tuhan kan gitu ya. Dia betapa dosa rotu gereja gitu. Nah kembali lagi Mang Inang. Tapi di ayat 7 kan dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berarti kita kan harus minta, iya harus minta bener. Molomar sahid toh Mang Inang. Parjolo siula honot tasongon halak Kristen, minta sama Tuhan, Tuhan pamalu mau gitu kan. Itu pertama. Enggak boleh stop di situ, kalau stop di situ repot kita. Harus ada yang kedua, cari cara supaya engkau sembuh, carilah maka kamu akan menemukan. Cari bagaimana supaya penyakitmu itu sembuh, berobat, istirahat yang cukup, makan yang benar, makan yang boleh dimakan. Jangan seperti ya Inang Pendeta, istri saya waktu itu di HKBP Rantau Prapat, saya tawar. Jadi sekali waktu mereka makan bersama di suatu rumah makan. Nah di sampingnya meja mereka ada sekelompok orang lah lagi makan. Nah punya cerita ujungnya kira-kira begini. Si bapak ini punya sakit kolesterol dan asam urat. Tapi dia cinta sekali tongseng kambing. Ido patang nadi kan? Oh patang aduh dah. Ate mulai dong na kolesterol lo sotung dia lak tongseng kambing dah. Bahaya di. Tapi mereka berdoa katanya begini. Ini menurut cerita yang saya dengar. Dalam nama Yesus, sakit penyakit asam urat yang ada di tongseng kambing saya cabut dalam darah Kristus. Ini gimana sih? Gitu ya. Itu ceritanya gitu kan. Berulang-ulang dalam nama Yesus, darah Kristus menyucikan, makanan ini menjadi kesehatan. Segala sakit asam urat dicabut oleh kuasamu, iblis apa sih? Gitu. Wah panjang kali doanya kan. Wah pos marohana tong, dimakanlah tongseng kambing ini kan. Dok saya mangan manobo di tempat asam urati. Aduh ini mana. Itu kalau cuma berdoa doang. Tuhan berikanlah kesembuhan, Tuhan berikanlah jodoh buat anakku. Olak ni tangiang, dungidak taulahon, repot doh kita di sini. Nggak bisa cuma berdoa doang. Mintalah, carilah, ketoklah. Ketok itu sabar dong sampai Tuhan jawab kan. Sabar. Iya sudah 20 tahun aku menanti, ya udah nikmati aja. Saya selalu bilang, nikmatilah penderitaanmu. Semua orang punya salibnya masing-masing Abang Inang. Berek kamu coba sekarang, lihat kiri samping kiri kanannya depan belakang. Coba Abang Inang saya kasih, lihat dulu wajah teman kita di samping kita. Ngabe? Bereng jo samping kiri kanan belakang, bereng jo. Ngabe? Setelah kita lihat, ingatlah bahwa yang kita lihat itu dia juga punya masalah yang sangat besar. Bener enggak? Iya, ulangi mereka kamu apa di tanah babana tong mau kibana, holana mekel, gogo suarana, senyum terus, gak ada masalahnya itu. Mau lo cerita masalah kurang tangis anok kita di son. Mak, sebut kamu. Jangan anggap dirimu paling menderita. Sama saya juga menderita kok. Alai boy huekel holani makanya mau kau. Kamu marniang kan? Lalak makan hati ya tong. Habis mak. Jadi janganlah, semua kita punya masalah Bang. Tak nikmati mana mangulun aku. Semua punya salibnya masing-masing kok. Enggak ada yang hidupnya bahagia terus, enggak. Enggak, itu Jokowi, presiden terbaik kita itu. Ada masalahnya itu.
Kalau kita buka hatinya, wah nangis dia itu dengan keadaan kita kan. Dia memperjuangkan tapi dia diperjelek-jelekkan. Nangis dia itu, berat sekali bebannya itu. Tapi kalau lihat di TV kan, gitu, kita pandai kan. Untuk memikul beban kita, ayolah. Ay marhua saya pikir hita pe akan masalah tai, so gabi berubah nongi. Enggak lah. Nikmati aja. Pikulah salibmu, nikmati penderitaanmu. Sama seperti Yesus Kristus kan, menikmati penderitaannya sampai ujung akhir hidupnya dia tetap setia. Maka kita pun harus tetap setia sampai akhir. Amin. Nah gitu mengenangnya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita memikirkan bahwa berdoa itu adalah supaya kehendak kita terjadi, bukan supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Dan saya mohon maaf mengenangnya, ketika Amang dan Inang lihat TikTok, YouTube, apa segala macam, aduh bahaya sekali, banyak sekali pendeta nakal di situ. Meluah dong Amang Inang diberi kamu catat tamu komunikasi kita dah. Karena mohon maaf, Amang Pendeta Resort dan saya di sini, saya dan Amang Pendeta Resort lah yang dititipkan Tuhan untuk merangkul iman Amang dan Inang sekalian. Jadi kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan tentang perihal iman, ayo kita ngobrol-ngobrol. Adang ya tu si hopat ditapo sodo peho, jangan karena engkau muda, engkau bisa direndahkan orang lain. Itu ada saya kenal dokter umur 28 tahun. Kalau disuruh nyuntik lebih jago dia daripada saya. Saya udah umur 34, istrinya lebih tua dari dia. Gitu loh. Kita kan punya bidangnya masing-masing kan. Itu. Dan kita perlu tahu Amang Inang. Ketika seorang diutus Tuhan, dia dibekali oleh Tuhan. Ketika seorang yang masih umur 25 tahun sudah menikah dan punya anak. Dengan orang yang umur 35 tahun belum menikah. Dalam mengajari dan mengayomi rumah tangganya lebih jago umur 25 itu daripada 35. Kenapa? Dia diizinkan Tuhan untuk menjadi bapak. Dia pasti dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi bapak. Mereka yang umur 35 belum menikah, dia belum diberi Tuhan kemampuan untuk menjadi bapak. Kenapa? Karena dia belum. Jadi unang ala posoau, gabi partuk Tuhan di muda, mengenangda. Karena kita kan gitu ya. Pas muda masih terlalu muda pendetanya. Pas sudah tua, nganeng mati panditai. Semua salah sama kita. Gak kawat ton. Tapi saya yakin jemaat HKBP Reformanda akan tumbuh menjadi jemaat yang dewasa, yang semakin kuat imannya, menjadi yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami para umat-Mu untuk senantiasa berdoa kepadamu sebagai wujud nyata iman kami kepada Tuhan. Dan ingatkan kami senantiasa ketika kami berdoa, bukan supaya kehendak kami yang terjadi, tetapi supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa hari ini sampai sepanjang segala masa. Amin.